الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini merupakan sebuah penghargaan dari Allah kepada kita pada saat kita diberi kesempatan untuk menghadapnya. Adalah sebuah kemuliaan. Jika dibandingkan dengan saudara-saudara kita pada saat mereka mendengarkan suara panggilan untuk menghadap dengan Sang Khalik, pencipta jagat raya, namun mereka lebih memilih untuk berdiam diri di atas kasur mereka masing-masing. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Pada saat Rasul mengatakan kepada kita dan meminta doa kepada Allah untuk diberikan keberkahan kepada umatnya di subuh hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari. Semoga bangunnya tidur kita pada subuh yang berbahagia ini dengan melaksanakan salat subuh berjamaah ini merupakan awal keberkahan yang akan kita perolehi di dunia ini, dan insya Allah nanti akan diberikan keberkahan juga di hari akhirat, yaitu pada saat Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kita di hari akhirat. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini maupun yang menyaksikan melalui channel YouTube merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menceritakan bagaimana pada saat bumi ini digoncang dengan segoncang-goncangnya, dan pada saat itu manusia semua mengatakan bahwa sebuah penyesalan yang sangat luar biasa, di mana mereka mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, bahwasanya apapun telah kulakukan dulu waktu kehidupanku tapi tidak kulakukan untuk kehidupan akhirat. Ini yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Berapa banyak di antara kita yang serius mempersiapkan untuk kehidupan dunia, tapi kita tidak serius mempersiapkan untuk kehidupan di akhirat kita. Dan ungkapan penyesalan itu diungkapkan dengan ya laitani, sungguh aku dulu telah bekerja keras untuk kehidupan dunia. Maka pada saat itulah manusia sangat menyesal. Dan mereka yang tidak menyesal adalah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 27 sampai dengan ayat 30 insyaallah yang akan menjadi pembahasan kita di dalam tafsir Ibnu Ashur At-Tahrir wa At-Tanwir. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini merupakan sebuah ungkapan yang sangat luar biasa, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, di mana Allah memanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridhai, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Ayat ini kalau seandainya kita meresapinya dan mentadabburinya, maka kita akan menangis. Kenapa tidak? Dikarenakan bayangkan kalau
kalau seandainya yang dipanggil oleh Allah ini adalah jiwa kita. Yang dipanggil nanti di hari akhirat ini adalah jiwa kita untuk dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah. Ini yang harus kita hadirkan. Ya Allah, jadikanlah jiwaku adalah jiwa yang Engkau panggil sebagaimana di dalam ayat ini. Jadikanlah jiwa yang Engkau panggil itu adalah jiwa kami, bukan jiwa-jiwa yang dipanggil ke dalam neraka. Dan kita minta kepada Allah pada saat kita membacakan ayat ini, mendengarkan imam membacakan ayat ini, semoga kita dan seluruh keturunan kita termasuk di antara jiwa-jiwa yang dipanggil oleh Allah. Ini yang harus kita hadirkan. Bagaimana kalau seandainya kita itu tidak termasuk di antara jiwa-jiwa yang dipanggil oleh Allah? Maka kita tidak akan sanggup menahan. Tidak akan sanggup menahan bagaimana sedihnya kita pada hari tersebut. Sehingga Imam Ibnu Ashur di dalam tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir beliau menjelaskan, fa inna dzalika yazidu raghabatan nas fi fi'lil khair wa rahbatihi min af'alih. Itu akan membuat manusia akan terus berlomba-lomba untuk melakukan amal saleh. Kenapa? Karena kita kepingin dipanggil oleh Allah nanti di hari akhir. Sehingga apa? Kita tidak akan pulang pada saat ada pengajian, kita tidak akan pulang ke rumah. Kenapa? Karena kita kepingin nanti jiwa kita lah yang akan dipanggil oleh Allah di hari akhirat. Segala amal saleh yang kita lakukan untuk apa? Agar jiwa kita lah yang akan dipanggil oleh Allah nanti. Begitu ada godaan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka kita teringat dengan ayat ini. Saya tidak akan melakukan minuman khamar. Saya tidak akan melakukan perzinaan. Saya tidak akan melakukan korupsi, mencuri. Kenapa? Karena saya takut nanti jiwa saya tidak akan dipanggil oleh Allah, dimasukkan ke dalam golongan hamba Allah, dimasukkan ke dalam surganya, dan Allah meridainya. Ini yang akan menjadi motivasi bagi kita pada saat kita membacakan ayat ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Ashur, bahwasanya ini merupakan hal bagi kita untuk terus berlomba-lomba melakukan segala macam kebaikan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Ashur menjelaskan waruju ila Allahil musta'arul kaun bin na'imil jannah, dan kembali kepada Allah yaitu adalah merupakan untuk mendapatkan nikmatnya surga. Di surat-surat sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana indahnya surga. Bapak Ibu yang sudah pernah menikmati indahnya fasilitas hotel bintang 5, bayangkan begitu indahnya hotel tersebut, begitu enaknya kasur tersebut, itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kenikmatan surga. Kenikmatan surga itu kasurnya itu bisa naik sendiri, bisa turun sendiri, bisa tinggi sendiri, dan buah-buahan di dalam surga itu tidak pernah terbatas. Dan apapun yang diinginkan oleh manusia pada saat dia sudah dimasukkan ke dalam surga itu bisa dinikmatinya. Sehingga ada salah satu jamaah yang menanyakan, Ustaz, apakah ada rokok di dalam surga? Dijawab, ada, tapi bakarnya di neraka. Kalau mau bakar rokok di surga, bakarnya di neraka. Itu pertanyaan yang memang kita tidak perlu menanyakan apakah ada rokok, bagaimana nanti dia hal-hal yang aneh. Kenapa? Karena kenikmatan itu sama sekali sangat luar biasa. Ada yang juga bertanya, di surga itu kenapa orang makan minum tidak ada Ustaz? Nah, menjadi pertanyaan lagi secara kesehatan, kenapa ada kotoran? Dikarenakan makanan yang kita konsumsi itu ada hal-hal yang sia-sia, ada ampasnya. Di surga tidak ada ampasnya. Makanan yang kita makan semuanya penuh dengan gizi dan protein, dan tidak ada apapun ampasnya lagi, sehingga tidak ada orang buang hajat di dalam surga. Jangan pernah kepingin ada toilet di surga. Tidak ada tempat buang kotoran di dalam surga. Inilah yang dinamakan dengan fi na'imil jannah, yaitu mendapatkan kenikmatan surga pada saat Allah memanggil kita dengan irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Al-amr fil irji'i, dan perintah pada untuk irji'i ila rabbika, kembalilah kepada Tuhanmu, murad minhu taqyid bil halain, yaitu dimaksud dengan di sini adalah dengan dua hal.
Yang pertama, hal itu adalah radiyatan maradiyah, di mana Allah pada saat menyuruh kita kembali kepadanya itu dalam keadaan ridha. Ridha tersebut pernah diungkapkan dalam sebuah hadis, yaitu pada saat Rasul menyampaikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar di antara orang yang disebutkan di dunia ini dengan ridhanya Allah. Suatu hari Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril. Beliau disampaikan, wahai Rasulullah, sampaikan kepada salam saya kepada sahabatmu Abu Bakar. Dan Allah bertanya kepada Abu Bakar, fahal huwa radin anni? Apakah dia ridha kepadaku? Maka menangislah Abu Bakar. Kenapa? Karena aku ridha kepadanya. Coba bayangkan, di dunia saja Allah sudah menyampaikan. Kata-kata ini adalah kata-kata di hari akhirat. Kenapa? Karena cerita ayat sebelumnya itu adalah fase di mana terjadi kebangkitan. Di saat alam semesta ini, fa'idha dukkatil ardu dakkan dakka, itu menunjukkan bahwasanya fase tersebut adalah fase kiamat. Saat dihancurkan semua alam ini, jagat raya ini. Para mufassirin Ibnu Ashur juga menjelaskan di sini bahwasanya ini adalah fase hari akhirat. Namun keridhaan tersebut didapati oleh Abu Bakar pada saat dia hidup di dunia. Dan dia mendapatkan salam dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Dan Allah menanyakan kepada Abu Bakar, fahal huwa radin anni? Apakah dia ridha terhadapku? Karena Allah ridha terhadap Abu Bakar. Bagaimana tidak? Setiap hari Abu Bakar itu adalah orang yang paling banyak melakukan bersedekah untuk Allah dan Rasulnya. Sehingga suatu hari pada saat beliau ditanyakan oleh Rasul, kalau ini sedekahmu wahai Abu Bakar, apa yang tinggal bagi dirimu? Tidak ada yang tinggal kecuali Allah dan Rasul. Ini merupakan puncak keridhaan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, radiyatan maradiyah. Dan yang kedua halnya itu adalah wa idmari fi qawlihi, dan yang maksud itu dengan dua hal tersebut adalah fi ibadi wa qawlihi jannati, yaitu masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah dan masuk ke dalam surganya. Diriwayatkan bahwasanya ayat ini turun yaitu berkenaan dengan Utsman bin Affan. Ini salah satu riwayat yang disampaikan oleh salah seorang sahabat bahwasanya annaha nazalat fi Utsman ibn Affan lima tasaddaqa bi bi'r rummah, di mana pada saat Utsman bin Affan bersedekah, ya, mewakafkan satu sumur rumah. Sumur itu merupakan sumber air minum seluruh penduduk Madinah. Pada saat itu orang-orang yang ada di Madinah mereka tidak mempunyai sumber air. Maka lihatlah bagaimana kecerdasan Utsman bin Affan. Sumur tersebut dimiliki oleh seorang Yahudi. Maka dia minta membelinya, dia tidak diberikan. Dikatakan oleh Yahudi, kau boleh membelinya hanya setengah saja. Setengah sumur untukmu, setengah punyaku. Sekitar 13 miliar atau 15 miliar uang kita hari ini sumur tersebut harganya. Sebelah. Jadi kalau seandainya hari ini orang Yahudi yang memiliki sumur, besok milik Utsman. Lusa orang Yahudi, lusa raya milik Utsman. Apa yang terjadi sama Utsman? Dia sudah mewakafkan sumur tersebut. Wahai orang-orang mukmin, kalau kalian mau mengambil air, ambillah di hari jatah milikku sumur tersebut. Sehingga orang Yahudi tidak ada lagi pendapatan. Karena Pak umat Islam semua mengambil air di hari miliknya Utsman bin Affan. Ini yang dinamakan dengan kecerdasan berbisnis. Dia membeli pertama tidak diberikan, dia minta setengah saja, diberikan sama Yahudi. Pada saat diberikan, maka dia gratiskan. Sehingga apa? Orang Yahudi tidak mempunyai income lagi dari sumurnya, dan dia menjual. Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan harga sumur tersebut sekitar 30 miliar rupiah dengan uang kita, atau sekitar 15 miliar rupiah. Itu uang yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan. Tapi bayangkan pahala terus mengalir kepada Utsman bin Affan sampai dengan hari ini, Bapak Ibu.
sampai dengan hari ini 1444 tahun sudah mengalir pahala. Sampai dengan hari ini sumur tersebut masih mengairi kota Madinah. Sekarang apa yang membuat kita, amal apa yang sudah kita persiapkan sehingga 1440 tahun yang akan datang kita punya amal yang terus akan mengalir kepada kita. Ini yang harus kita pikirkan. Ini yang harus kita pikirkan agar apa? Agar kehidupan akhirat kita itu adalah mempunyai bekal yang sudah kita persiapkan. Selanjutnya, menurut Ibnu Abbas, wa Zaid ibnu Harithah, wa Abi ibnu Ka'ab, wa Ibnu Mas'ud, anna hadha yuqalu indal ba'th litarji'il arwah fil ajsad. Menurut mereka bahwasanya ayat ini diturunkan pada saat terjadi kebangkitan, di mana sebagaimana firman Allah biqaulihi idza dukkatil ardu dakka ila kal wajhi alladhi qabl hadha war ruju' ala hadhihi al haqiqah wa rabbul muradu bihi sahibun nafsi wal jasad, di mana pada saat ruh tersebut akan dikembalikan lagi kepada jasad kita masing-masing. Wa an Zaid ibnu Harithah, bahwasanya dari Zaid ibnu Harithah mengatakan wa hadza linnafs indal maut, dan ini merupakan kondisi pada saat seseorang mati ya. Begitu dia dicabut nyawa, maka dia kondisinya seperti ini. Ruhnya itu disuruh kembali kepada Allah. Para ulama, para sahabat, mereka berbeda pendapat tentang ayat ini. Ada yang pertama mengatakan ini adalah kondisi hari akhirat pada saat dibangkitkan. Sedangkan menurut Zaid ibnu Harithah, bahwasanya ini adalah kondisi kematian seseorang. Pada saat kita dicabut nyawa kita, maka pada saat itulah dia akan dibawakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu ya, dengan keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Wal maqsud min hadzal wasf az-ziyadatu ats-tsana' ma'al kinayah 'an az-ziyadati fi ifadati al-in'am. Lianna al-marda anhu yazidu radin, dan dimaksud dengan mardiyah tersebut adalah ini yang dimaksud dengan bertambahnya kenikmatan. Mardiyah itu bukan nama istri ya. Walaupun ada sebagian orang pada saat dia menikah dengan nama perempuan itu adalah mardiyah. Pada saat kita bacakan ayat ini dia katakan, alhamdulillah saya sudah dapat mardiyah Ustaz. Dari mana mardiyah sebelum dia masuk ke dalam surga? Nama istrinya rupanya mardiyah. Nah, yang dimaksud dengan mardiyah itu adalah ziyadatu wa ifadatul in'am, yaitu bertambahnya kenikmatan. Sungguh luar biasa nikmatnya. Bapak-bapak yang bekerja di instansi, mohon maaf misalnya apabila dipanggil sama panglima, bahagia nggak? Ini adalah sebuah panggilan. Orang yang paling besar jabatannya di institusi Bapak Ibu dipanggil sama panglima, disuruh hadap, disuruh kembali ke ke istananya, ke tempat kediamannya, bisa main catur sama beliau misalnya seperti itu. Adalah sebuah kebanggaan, adalah sebuah kebahagiaan. Itu adalah sebuah kenikmatan. Ini dipanggil sama Allah. Dipanggil sama Allah, dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya. Siapa golongan hamba-hambanya? Yaitu orang-orang ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu orang-orang para nabi, orang-orang yang saleh, orang-orang yang membenarkan terhadap apapun yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Wal makna udkhuli fi zamratil ibad ya. Yang dimaksud dengan fadkhuli fi ibadi yaitu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wal muradu al ibadi as-salihun bi qarinatin min maqamil idhafah ma'a qauli jannah, yaitu masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh, di mana dikarenakan mereka semua akan dimasukkan ke dalam surganya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana firman Allah, qauli ta'ala faulaika ma'allahu alaihi minan nabiyyin wasyuhada'i wassalihin. Ini merupakan kondisi orang-orang yang saleh, yaitu kondisi pada saat mereka bersama orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah alaihim, kepada mereka, seperti kenikmatan tersebut diberikan kepada minan nabiyyin, kepada para nabi,
wassiddiqin, dan orang-orang yang mempercayai terhadap apapun yang disampaikan oleh Allah, wasyuhada, orang-orang yang syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik orang yang melakukan pendampingan, melakukan segala sesuatu perbuatan dikarenakan Allah. Ini merupakan akhir dari surat Al-Fajr, sehingga ini menjadi tadabbur bagi kita semuanya. Dan ini sangat dianjurkan apabila dibacakan di subuh hari. Karena apa? Karena momentumnya adalah subuh hari dan surat ini dibacakan. Salah satu imam di Masjid Nabawi pada saat kami melakukan umrah, pada saat itu beliau membaca surat ini. Hanya 1 ayat, 2 ayat dibaca langsung menangis. Kenapa? Seperti yang disampaikan di awal tafsir ini. Karena beliau betul-betul menghayati, mentadabburi ayat surat ini. Semalam kita sudah meninggal dunia, dan hari ini kita dikembalikan ruh kita oleh Allah, sehingga kita bisa salat subuh berjamaah. Pernah enggak ini menjadi sebuah tadabbur bagi kita? Di surat Al-Fajr ini mengatakan itu semuanya kepada kita. Semalam kita sudah meninggal dunia, maka Allah mengatakan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bangun subuh, bangun tahajud, kembali kepada Tuhan, sampaikan keluh kesahmu. Allah telah mengembalikan ruh kepada jasad kita. Maka pada saat terbangun seperti itu, berapa banyak di antara kita begitu kita melihat jam, masih jam 4, mata masih berat, sebentar lagi aja lah, kita mempermalaskan diri kita. Tapi pada saat kita melihat jam sudah pukul 4, langsung kita teringat, ruh saya barusan dikembalikan oleh Allah ke dalam jasad saya. Maka saya harus mensyukuri terhadap nikmat ini. Agar apa? Agar saya termasuk di antara hamba yang diridhai oleh Allah, hamba yang akan dimasukkan ke dalam golongan hambanya, yang hamba yang akan diberikan kenikmatan syurga. Ini yang harus kita lakukan dan harus kita sadari. Tugas ini memang akan berat apabila kita tidak melakukannya dengan panggilan keimanan. Semoga beberapa ayat ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi para jamaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sambung dengan surat Al-Balad pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.